Oke, jadi hari ini aku mau lanjutin cerita yang kemarin ketunda. Kemarin kan aku udah cerita soal konteks dan apa yang kulakukan di Meksiko. Hari ini aku mau lanjutin dengan cerita tentang orang-orang yang kutemui di sana. Nah, orang-orang yang kutemuin itu ada dua jenis. Yang pertama, cuman ketemu sepintas, terus nggak pernah ketemu lagi. Yang kedua, yang berinteraksi dari hari ke hari, dan relasinya bisa dibilang ya temen lah gitu ya. Nah, yang pertama, kategori pertama, ini aku banyak ketemu orang ajaib. Kemarin kan aku cerita soal ya orang minta rokok, itu biasa banget. Di kategori yang nggak biasa tuh aku pernah ketemu misalnya suatu hari aku lagi makan di tempat langgananku. Nah, ada bangku yang agak mojok tuh, karena aku ngerokok kan. Dan memang disediain itu buat smoking area sama waiternya gitu. Jadi aku selalu di situ. Suatu hari aku pergi sarapan tuh agak terlambat. Biasanya aku sarapan jam 9 gitu, itu udah mau jam 12 tuh aku datang, udah mau makan siang. Dan bangku tempatku biasa itu udah ada yang dudukin. Jadi berbagilah kami meja itu. Dan kebetulan orangnya talkative gitu ya yang ada di situ. Dia nggak masalah berbagi dan bahasa Inggrisnya bagus gitu, lancar. Jadi kami mulai banyak ngobrol. Problemnya, memang banyak ngobrol tuh bisa jadi masalah juga ya. Karena cerita panjang lebar, aku udah kasih tahu dia kenapa di sana, terus apa yang kulakukan. Terus keluarlah satu pertanyaan ajaib. Dia nanya ke aku, agamamu apa? Ya memang kalau ketemu orang baru gitu ya, baru kenal terus nanya agama tuh memang biasanya ujung-ujungnya akan menjadi satu cerita yang menarik. Terus aku bilang lah ke dia, ya aku terlahir dengan satu agama, mengikuti orang tuaku, tapi aku sendiri bukan orang yang suka membicarakan agama gitu, bukan orang yang religius lah intinya. Terus dia kayak mikir gitu, aku ngomong gitu. Terus dia bilang ya dia juga pada mulanya, tadinya dia orang yang kayak gitu, sampai dia menemukan keselamatan pada kitab suci, dia bilang. Anjing, aku bilang kan dalam, maksudku kayak, aku udah sengaja menjauhkan topik ini, tapi dia malah makin ngejar gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dan aku banyak dengerin cerita dia, dia bilang, kamu mau nggak katanya, aku doain, supaya menemukan terang lah gitu, menemukan hidayah lah gitu ya, kalau dalam bahasa kita gitu di sini. Nah, karena udah telanjur, udah kecebur gitu ya. Orang kan kalau udah telanjur basah sekalian aja berenang gitu kan. Nah, aku mikir waktu itu udah telanjur, ya udah deh, aku yain aja gitu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Aku pikir tuh didoakan ya didoakan biasa gitu. Dia dalam hati gitu mendoakan. Ternyata perkiraan saya keliru, teman-teman. Ternyata begitu kami kelar makan, dia ngajak aku jalan ke depan tempat makan itu. Terus dia naruh tangannya di atas kepalaku kayak gini. Terus dia mulai memejamkan mata dan merapalkan doanya gitu ya. Doanya dalam bahasa Inggris jadi aku ngerti. Tapi intinya kira-kira dia gini lah. Dia memanggil juru selamat gitu untuk turun dan hidup di dalam jiwa pemuda ini, dia bilang. Aku yang kayak, waduh kasihan banget, dalam jiwa aku mati lampu men, gelap. Tapi ya udah aku ikutin aja sampai proses itu selesai. Terus dia nawarin, mau nggak katanya sometimes ikut gitu ke gerejanya dia. Wah ini udah kejauhan nih kupikir kan. Jadi aku iyain aja, terus aku cabut gitu. Nah problemnya, tempat makan itu kan langgananku ya. Jadi setiap hari aku selalu makan di situ. Dan setiap makan aku khawatir itu orang datang dan akan membawa aku ke persekutuannya gitu kan. Nah suatu kali bener, aku dalam situasi yang mirip kayak cerita tadi, agak kesiangan, mau makan sarapan. Aku lihat dari jalan itu, bangkuku itu udah diisi orang itu. Dan dia ngelihat aku juga. Jadi sempat lihat-lihatan sebentar, terus dalam hatiku, aduh bangsat ini. Terus aku pura-pura nggak lihat dan aku jalan cepet gitu. Nah waktu kami ketemu pertama itu kan udah pernah tukeran nomor HP.
Terus dia ngontak aku gitu di WhatsApp gitu kayak, tadi kayaknya aku lihat kamu deh katanya, nggak mampir. Terus aku bilang sorry, aku buru-buru, aku harus ke tempat lain. Dan untungnya itu terakhir kalinya aku ketemu dia. Tapi ya itu bukan gangguan yang kayak gimana-gimana banget gitu, biasa aja. Ada lagi orang yang sekilas ketemu sama aku dan aku pernah ceritain di dalam tulisan, namanya Salvador. Tapi berkebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi mungkin kategorinya pertemuan tidak menyenangkan, sama Salvador ini menyenangkan banget sampai aku tulis jadi esai di bukuku yang Hidup Begitu Indah. Judul esainya Para Bergayul Sedunia Bersatulah. Jadi intinya buat teman-teman yang belum baca, Salvador ini tuh kayaknya pekerjaannya tuh blue collar gitu ya, pekerjaan kasar. Kenapa aku tahu? Karena di Meksiko itu ada stereotip kalau orang pekerjaannya blue collar, terutama di konstruksi ya, bangunan, kuli bangunan gitu, kemana-mana mereka pakai tas anak kecil cewek gitu, tas apa unicorn gitu, tas kartun-kartun cewek gitu, yang bahannya plastik dan kecil itu. Di sini juga ada. Nah stereotipnya kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena tas itu murah dan mudah aja dibawa. Nah Salvador ini ketemu aku di terminal bus, apa ya namanya, Autobus del Norte kalau nggak salah, di Mexico City. Waktu itu aku mau ke Guadalajara. Terus dia ini datang bawaannya banyak banget, salah satunya ya tas anak-anak itu, terus bawa gembolan banyak. Dia nanya sama orang di stasiun itu, ini bus tujuan Guadalajara bukan? Terus karena bentuknya agak menyeramkan, orang nggak mau jawab. Nah itu menyebalkannya stereotip orang terhadap working class tuh itu. Jadi ngelihat bentuknya agak berantakan, terus dianggap oh kriminal kali ya gitu atau apa. Jadi orang tuh menghindari interaksi sama dia. Terus aku yang jawab, aku bilang iya bener nih mau ke Guadalajara. Nah dia kayaknya agak kaget karena ada orang asing malah mau ngeladenin dia gitu. Jadi dia mulai banyak ngobrol tuh, dia mulai cerita, terus dia nawarin rokok, tuker-tukeran rokok. Ya aku kasih rokokku juga, makanya sebelumnya, di episode sebelumnya aku bilang rokok ini kayak bisa jadi icebreaker yang efektif. Ngobrol, terus dia cerita macam-macam dan kayaknya dia senang. Jadi sebenarnya bangku kami di bis itu nggak sebelahan, tapi dia minta kayak, ayo duduk sama aku aja, katanya aku punya banyak cerita nih gitu. Duduklah aku sama dia. Bis baru jalan sedikit, dia ngeluarin botol minuman kayak vodka gepeng gitu ya, tapi isinya bukan vodka, nawarin. Nah karena aku pikir ya courtesy aja gitu ya, aku terima gitu, aku minum. Aku sampai sekarang nggak tahu itu minuman apa men, baunya kayak oli kastrol. Wangi-wangi nggak jelas gitu ya, dan rasanya agak manis-manis, tapi aneh lah, kayak pemanis buatan gitu. Ya alkohol sih, tapi aku nggak tahu jenisnya. Terus ada beberapa menit dia mulai ngeluarin rokok. Aku bilang ke dia, Salvador namanya kan, ini kan bis AC gitu, kita nggak boleh merokok harusnya. Udah tenang aja katanya, nggak apa-apa, boleh kok ngerokok di sini, boleh. Aku udah sering katanya. Merokoklah dia. Lagi-lagi sebagai orang tamu ya, sebagai orang asing, aku pikir ya udah courtesy, aku nerima aja, pasti saudarin rokok. Merokoklah kami berdua di situ. Ada sekitar 10 menit bisnya berhenti men. Bisnya berhenti, sopirnya datang. Kami itu duduk di paling belakang. Sopirnya datang, nyamperin dan ngomong dalam bahasa Spanyol tentunya, yang mungkin hanya kupahami sekitar 40 atau 50%, tapi intinya dia bilang ini perbuatan melanggar hukum federal gitu, dan kalian harus turun gitu. Kalian nggak boleh merokok di sini, dan karena kalian udah melanggar kalian harus turun. Anjing, kupikir turun di tengah kayak apa ya, tempat sepi, semak-semak gitu. Jadi ya instingku pertama ya aku bilang, aku minta maaf, aku nggak tahu kalau di sini nggak boleh merokok, aku orang asing dan ya bahasa Spanyolku seadanya gitu. Kupikir kan si Salvador ini bisa ngasih alasan yang lebih baik, ternyata lebih anjing alasannya. Terus dia bilang, wah mohon maaf pak, saya orang kampung, saya nggak pernah naik bis bagus segala macam. Anjing banget. Terus habis oke lah, sopirnya maafin, sopirnya balik, bis jalan lagi, dan Salvador kembali menyalakan rokok. Tapi aku nggak ikut lagi, aku takut ya. Di perjalanan itu dia lebih banyak cerita, aku lebih banyak dengerin.
Dia nanya-nanya juga sih sesekali gitu. Nah, salah satu yang paling memorable buatku adalah dia nanya aku deket atau enggak sama bapakku. Waktu itu ketika aku di Meksiko, hubunganku dengan bapakku ya on off tidak terlalu bagus lah ya, dan belum seperti sekarang. Jadi sejak aku menikah dan punya anak tuh hubunganku menjadi bagus banget sama bapakku, jadi banyak ngobrol, jadi banyak tuker pikiran. Kalau dulu enggak. Jadi aku cerita waktu itu ke Salvador ya enggak terlalu lah gitu. Terus dia gantian menceritakan hubungan dia sama bapaknya. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya, hubungan antara anak laki-laki dan bapaknya itu hampir selalu rumit, hampir selalu, defaultnya begitu gitu. Jadi itu keresahan yang universal aku rasa ya, nggak hanya di Indonesia, di sana juga. Jadi kami cepat connect tuh dengan cerita itu. Dan ternyata Salvador ini meskipun udah dewasa, umurnya tuh udah di atas 25 lah, masih sering dipukulin sama bapaknya. Jadi dia tunjukin bekas di badannya gitu, dia buka kaosnya, dia buka jeansnya gitu, tunjukin. Ya agak aneh sih tiba-tiba ada orang buka-buka gitu ya, tapi aku bisa lihat badannya tuh bilur-bilur biru-biru gitu dipukulin bapaknya. Dan benci sekali dia sama bapaknya. Dia cerita juga dia udah punya anak, punya istri. Terus bukan hanya cerita, dia tunjukin galeri fotonya. Nah ini juga pengalaman kocak sih. Jadi pertama tuh foto gitu kan, ini anakku katanya yang besar, ini anakku yang kecil. Terus ada video, ini istriku gitu kan, video biasa. Terus pas di scroll lagi, videonya mencurigakan men. Kok kayak kulit gitu ya, kayak apa namanya, orang telanjang gitu. Ternyata video bokep. Dan dia bilang, nah ini aku sama istriku katanya. Anjing, aneh banget, baru kenal orang nunjukin begituan. Tapi aku waktu itu melihat, oh ini semacam gestur dia untuk nunjukin bahwa dia percaya sama aku, bahwa kami berteman lah gitu. Dan sepanjang perjalanan itu memang kami seperti akrab betul gitu ya. Cerita banyak hal, dan pas kami berpisah sampai di Guadalajara itu dia berkali-kali meyakinkanku untuk ayo main ke rumahku aja gitu, ayo main ke rumahku. Aku bilang aku nggak bisa, sorry banget, aku harus datang ke festival buku waktu itu di Guadalajara. Ya dia bilang nanti kalau ke Mexico City akan kontak lagi segala macam, tapi ya nggak terjadi. Itu pertemuan pertama dan terakhir kami. Ya semoga dia sehat-sehat dan semoga hubungan dengan bapaknya membaik ya sekarang. Salvador. Nah panggilannya Chavo. Nah selain orang-orang yang kutemui secara nggak sengaja kayak si tukang doain tadi atau Chavo, tentu di sana juga aku menjalin relasi sama orang-orang yang bisa kupanggil teman. Yang pertama paling awal kutemui tentu saja teman-teman di flatku. Jadi di flat itu aku punya sesama orang yang tinggal di situ, flatmates gitu ya. Namanya Thomas sama Alex. Nah, pas aku datang, mereka ini sangat menyambut dengan baik. Mereka bikin party gitu. Si Alex ini pulang kerja bawa taco banyak banget. Si Thomas bawa minuman banyak dan kami makan dan minum bertiga gitu ya di hari-hari awal aku di sana. Pengalaman yang sangat menyenangkan. Aku merasa diterima dan merasa dapat saudara baru di sana. Si Alex ini pekerjaannya dia lawyer. Lawyer untuk gay rights gitu ya. Jadi banyak ngobrol juga karena dia tahu Indonesia itu bukan negara yang ramah buat queer. Dia tanya-tanya, aku cerita juga. Dan aku baru tahu dari Alex juga kalau di Meksiko itu hukum kayak gitu tuh tergantung negara bagian. Jadi kayak di Mexico City gay marriage itu legal, tapi di beberapa negara bagian lain enggak. Dan itu pekerjaan dia gitu. Jadi dia sering flight ke luar Mexico City gitu ya, untuk mengadvokasi rights buat queer. Nah sementara Thomas itu apa ya, bisa dibilang nerd gitu ya. Dia suka main PS gitu, seharian tuh main PS aja di kamar. Dan dia straight gitu ya. Jadi untuk minat terhadap pop culture tuh referensinya lebih banyak yang sama denganku. Jadi banyak obrolan itu. Jadi kalau obrolan politik sama si Alex, obrolan pop culture sama si Thomas. Nah, Thomas ini juga ngajak aku buat nonton Lucha Libre. Pertama kali dalam hidupku nonton live Lucha Libre, gulat bertopeng itu di Meksiko. Dan itu fantastis sih menurutku. Jadi mainnya itu di stadium gede.
Di stadium penontonnya ribuan penontonnya, dari kakek-kakek sampai anak kecil, dan hype-nya tuh bener-bener terasa. Bener-bener kelihatan kalau itu tuh hiburan yang disiapkan secara serius. Bahkan para penampilnya juga ya, para pegulatnya itu. Aku ingat ada satu pegulat, aku lupa namanya, Echo something. Dia punya persona tuh penyihir gitu. Jadi pas dia entrance gitu, dia masuk ke panggung, naik ke panggung, itu dia sambil mengeluarkan api dari tangannya gitu, trik sulap gitu. Ya keren banget. Dan penonton itu beneran apa, emosinya itu terasa gelombangnya gitu. Jadi kalau di Lucha Libre itu kan settingan defaultnya itu ada yang baik dan ada yang jahat. Dan menariknya, kalau kondisi negara itu lagi baik-baik aja, yang kubu baik ini popularitasnya lebih tinggi, lebih disupport gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya situasi negara lagi jelek, villainnya yang disupport sama rakyat. Menarik ya. Jadi begitu gonta-ganti gitu ya. Aku beli topeng juga waktu itu di situ sama Thomas. Selain flatmates, temanku yang berikutnya adalah tetangga di satu building gitu ya. Persis di sebelah rumahku ada satu orang, namanya Abraham Lobio namanya. Kenapa aku sebut nama belakangnya? Karena nama belakangnya ini bagus. Jadi Lobo itu dalam bahasa Spanyol artinya serigala, dan sufiks io itu ILLO itu diminutif gitu, nandain bahwa ini kecil gitu. Jadi nama belakangnya itu serigala kecil. Keren banget ya. Nah, dia ini seorang wibu. Jadi begitu dia ketemu aku, ngelihat ada orang Asia, dia pikir aku orang Jepang. Lagi-lagi. Dan dia excited lah, punya kenalan baru dari tempat yang jauh. Dan kok ada ya orang tertarik sama negaraku gitu, dia pikir. Kok ada orang mau jauh-jauh ke sini menyeberangi samudra segede itu buat riset, buat residensi gitu. Jadi banyak ngobrol, banyak cerita, dan ternyata unik juga. Abraham ini dan istrinya menganut sebuah agama yang aku lupa namanya, tapi agama ini berasal dari Jepang, bukan Shinto, bukan agama besar gitu. Kegiatannya juga nyantai, mereka kayak banyak acara-acara sosial gitu, mereka bikin kue mochi raksasa gitu-gitu buat dibagi-bagiin ke orang. Aku lupa nama agamanya, kalau mungkin ada yang tahu nanti boleh di-share. Seru banget, wibu tulen. Jadi hampir setiap ini tuh selalu ada obrolan soal anime atau soal manga gitu. Nah, dari Abraham ini aku kenal lagi dengan beberapa orang lain, teman-teman dia gitu, yang dia ajak, dia undang ke rumahnya buat ketemu sama ini nih, orang Asia ini gitu. Nah, salah satunya ini Javier namanya, temennya. Javier ini kayaknya masih kuliah deh, masih kuliah S2 gitu. Jadi banyak juga ngobrol soal hal-hal yang aktual gitu ya, politiknya mereka segala macam. Dia juga punya temen namanya Hugo ini traveler. Dia keliling dunia, dia pernah ke Maroko, dia pernah ke Eropa, pernah ke Thailand juga kalau nggak salah. Dan dia senang banget gitu bisa ketemu orang dari tempat yang jauh, dan waktu itu dia bilang dia tertarik buat main ke sini. Terus siapa lagi ya? Oh, tentu saja istrinya si Abraham, namanya Maria. Pinter banget masak, dan kalau kami lagi nongkrong sampai kemalaman, dia suka bikinin masakan yang enak banget, masakan rumahan. Dan kebetulan aku orang yang suka homemade foods, jadi cocok lah gitu, kenyang dan senang gitu ya kalau nongkrong di rumahnya mereka. Terus ada juga orang lain lagi namanya sama temennya Abraham tadi, namanya Hugo juga. Tapi Hugo yang ini udah tua gitu ya. Dia tinggal di satu building 2 lantai di atasku. Udah pensiun, dulu kerjanya di telekomunikasi. Ini juga orang unik. Jadi pagi-pagi, tiap pagi itu aku suka kaget gitu. Ada suara orang teriak-teriak berantem sama pasangannya. Dan kasar gitu, memaki-maki. Nah, setelah aku ketemu Hugo yang tua ini, aku jadi tahu dialah pelakunya ternyata. Nggak pernah sober nih orang. Jadi minum terus. Bentuknya kayak Homer Simpson gitu. Minum terus, ngobrol, minum lagi. Jadi aku pas main ke apartemen dia itu nggak putus-putus itu suplai minumannya. Dan menariknya, orang ini tuh pride terbesarnya tuh adalah sesuatu yang nggak pernah kubayangkan akan jadi sumber pride orang, yaitu sound system di rumahnya. Jadi dia seneng banget ada orang mau ke rumahnya buat mendengarkan kekerenan sound systemnya. Gede banget men, kayak hampir di ruang tamunya itu semuanya sound system, dan emang bagus banget.
ya dia nyetel musik-musik favoritnya lah. Ya aku numpang minum aja gitu di situ dan ngedengerin cerita dia. Kayaknya dia tuh orang yang lagi punya masalah mental, ada depresi segala macam gitu. Dan aku senang aja gitu bisa denger cerita dia dan mungkin sedikit banyak meringankan lah dengan dia bisa cerita. Maaf ya kalau agak-agak berisik. Lagi bulan puasa namanya juga ya. Ini tuh aku di kantor Malaka nih, di rooftop. Nah, di antara semua orang yang kutemui di sana, itu ada satu yang mungkin akan menjadi salah satu pengalaman yang nggak akan kulupakan seumur hidup. Jadi di sana aku ketemu dengan salah seorang penulis favoritku, namanya Alejandro Zambra. Kok bisa gitu ya? Nah, jadi waktu masih di Indonesia sebelum berangkat, aku tuh tahu dia sering ngisi diskusi di festival buku di Guadalajara. Karena aku mau mampir dan kupikir ya mungkin ada aja kemungkinan dia datang, dia ngomong dan aku bisa minta tanda tangan. Jadi bukunya aku bawa, salah satu bukunya yang judulnya Bonsai. Aku sebenarnya baca hampir semua dan menyukai hampir semua bukunya. Aku baca My Documents, baca Ways of Going Home, Bonsai tentu saja, Multiple Choices, dan ya aku suka semua. Cuman karena nggak mau terlalu banyak kan isi koper, jadi aku bawa satu. Nah, sesampainya di sana, di Mexico City, bukunya itu ya aku simpan aja di apartemen. Karena aku pikir baru ada kesempatan untuk ketemu Zambra itu ketika aku ke Guadalajara. Ternyata, ada kejadian tidak terduga. Suatu hari aku pergi jalan-jalan ke area Zocalo. Zocalo itu lapangan yang cukup luas di halaman Istana Kepresidenan Meksiko. Itu lapangan yang historis, jadi orang kalau ada demonstrasi itu sering ngumpul di situ. Tapi ya ini konteksnya berbeda ya. Zocalo lagi ada pameran buku yang cukup besar, tapi skalanya nggak sebesar yang di Guadalajara. Nah, di festival itu aku iseng aja gitu, jalan-jalan keluar masuk, ngeliat-ngeliat booth. Terus ada satu tenda yang cukup besar, itu ternyata di dalamnya lagi ada orang diskusi. Aku iseng masuk duduk paling belakang karena diskusinya udah mulai. Terus aku ngeliat ke depan tuh kayak, kok kayak familiar ya mukanya gitu yang ngomong. Terus aku lihat ke samping, ada flyer acaranya gede gitu. Ternyata beneran, Alejandro Zambra, men. Dan aku nggak siap gitu untuk ketemu idola gitu. Nah, sebenarnya aku itu bukan orang yang gampang starstruck. Ya aku punya banyak penulis yang kusukai di sini. Atau siapalah pembuat konten apa yang menurutku keren. Tapi aku biasa aja gitu, kalau ketemu ngobrol ya biasa aja. Nggak yang sampai starstruck. Itu kayaknya pertama dan terakhir kali dalam hidupku aku mengalami starstruck yang beneran gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong, cuman ngelihat dan kayak anjing gitu. Nah, untungnya temanku responsif tuh. Dia tahu aku penggemarnya Zambra, terus dia samperin setelah acara, dia samperin dan dia ngasih tahu bahwa ada temennya dari Indonesia ngefans banget sama dia dan kalau boleh pengen minta waktu ya 5 menit ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin terkejutanku waktu itu tuh sebab utamanya ya karena aku nggak nyangka itu, karena aku nggak siap. Zambra itu kan orang Chile. Setauku dia ngajar di Santiago. Ya sangat mungkin ke Meksiko, tapi mungkin ketika ada event aja gitu. Nah, yang aku nggak tahu waktu itu adalah istrinya orang Meksiko. Dan istrinya lagi hamil besar. Jadi dia nggak mau bepergian kemana-mana, dia mau menunggu anaknya lahir gitu. Termasuk dia tidak akan pergi ke festival di Guadalajara waktu itu. Jadi dalam obrolan itu dia ceritain ke aku kenapa gitu. Dan beruntung banget aku bisa ketemu dia hari itu. Kalau misalnya nggak ketemu di situ, tentu aku nggak akan ketemu di Guadalajara. Aku inget banget momen dia pas tahu aku juga nulis dan aku mau ke sana gitu sebagai pengunjung ke Guadalajara. Dia nepuk-nepuk bahuku gitu sambil ngerangkul dan bilang, di sana banyak banget minuman, men gitu. Hati-hati jangan terlalu banyak minum gitu. Sambil ketawa-tawa kayak bapak-bapak gitu. Ya, kami sempat foto bareng juga. Gila sih, itu salah satu pengalaman yang nggak akan mungkin kulupain. Ketemu Alejandro Zambra. Oh, setelah pertemuan itu tuh kami sempat kontak-kontakan juga via email. Aku sempat ngajak ketemu, ngajak ngopi. Cuman dia waktu itu masih belum bisa karena istrinya beneran udah hamil besar banget. Udah mau HPL waktu itu dan kira-kira nggak tahu lah harinya gitu, masih harus jaga-jaga maksudnya kalau punya istri hamil kan. Dan sampai aku balik ke Indonesia kami nggak sempat ketemu lagi ya. Tapi itu pun
aku udah cukup seneng, aku udah happy banget gitu bisa ketemu dan ngobrol sama Zamra. Thanks juga buat Mas Anton Kurnia yang ngenalin aku ke agentnya. Jadi aku dapat alamat emailnya tuh justru dari agentnya gitu, karena waktu ketemu langsung namanya starstruck ya. Aku lupa menanyakan hal yang terpenting. Zamra, abangku. Nah oke, jadi itu orang-orang yang ketemu di Mexico City. Di Guadalajara, walaupun waktunya singkat, di situ aku ketemu juga dengan beberapa orang dan berteman juga akhirnya. Jadi ya di hari pertama festival itu kan aku nggak ada agenda yang beneran harus gitu ya. Maksudnya nggak terlibat dalam program apapun, aku cuma datang sebagai pengunjung. Aku datang keliling-keliling, terus ada satu booth yang menarik banget menurutku, karena selain terbitannya itu bagus secara konten, secara kemasannya juga aku suka banget. Apa nama penerbitnya aku lupa, nanti ku cari dulu dan ku cantumkan di video. Nah aku lupa nama penerbitnya, tapi mereka ini mengemas buku tuh dengan cara yang waktu itu nggak kepikiran sama aku. Kayak mereka tuh masih kadang-kadang mencetak pakai mesin letterpress, mesin zaman dulu kayak Gutenberg gitu ya. Terus bukunya dicetak terbatas tapi dikerjakan dengan niat banget lah, ada yang dijahit. Terus kertas sih yang luar biasa. Jadi di penerbit itu tuh ada orang yang job desk-nya adalah meriset dan memilih kertas untuk terbitan. Gila ya, aku waktu itu terkagum-kagum gitu ngelihat betapa besar penghargaan yang mereka berikan kepada kerja membuat buku. Oh aku ingat, sekarang nama penerbit itu aku ingat, namanya Impronta. Shout out buat teman-teman di Impronta. Nah jadi di booth Impronta di Guadalajara itu aku kenalan nama yang jaga, 2 orang tuh, namanya Sandra sama Oscar. Karena obrolannya nyambung, jadi aku seharian tuh di situ pas hari pertama. Ngobrol banyak banget lah, dari mulai booth itu buka jam 9 sampai jam 8 malam gitu ya. Aku makan juga bareng mereka. Ngobrol-ngobrol, ditemenin juga sama Oscar buat keliling-keliling di situ di festival. Dia nunjukin beberapa hal yang menarik. Terus besoknya aku balik lagi ke situ, ketemu Sandra dan Oscar lagi. Terus mereka temenin aku ngeliat pameran lukisan. Setelah festival selesai, malamnya kami ke pameran lukisan ngeliat pameran seni kontemporer lah di sana. Ya menarik gitu, senang. Dan Guadalajara itu aku suka kotanya. Vibe-nya itu kayak di Jogja gitu lah ya, banyak bangunan-bangunan heritage, terus kalem, santai gitu, nggak kayak Mexico City yang metropolitan banget, yang ya kurang lebih kayak Jakarta gitu. Betah sih, tapi waktuku nggak lama di sana karena aku harus segera balik lagi ke Mexico City. Pas mau pulang itu aku sempat telat lagi, jadi aku sempat lari-lari tuh ngejar bis. Klasik. Nggak di Jakarta, nggak di negara orang, sering sekali terjadi. Kupikir ya 3 bulan aku di Meksiko, aku tidak lagi merasa seperti seorang turis gitu. Ya walaupun tentu saja turis ya, aku bukan warga sana, cuman perasaanku gitu. Ya karena interaksiku dengan orang-orang itu, penerimaan mereka tuh aku yang kurasakan, penerimaan mereka ke aku tuh bukan kayak basa-basi doang. Mereka terasa tulus gitu, bener-bener memperlakukanku seperti teman, bahkan kayak Abraham gitu memperlakukanku seperti saudara gitu. Terima kasih banyak. Aku berharap juga mereka ada kesempatan kesini supaya aku bisa gantian menjadi host gitu, menjadi tuan rumah. Senang banget. Dan karena hubungan dengan orang-orang inilah, suatu ketika aku pernah berpikir untuk kabur aja dulu dan tinggal di sana, jadi warga sana. Ya cuman karena satu dan lain hal rencananya gagal, dan aku tetap di sini ngebangun hidupku sendiri, dan untungnya aku bahagia dengan hidupku, senang sekali dengan hidupku sekarang. Oh tentu saja di sana aku nggak cuma melakukan kerja-kerja serius ya, kayak kadang aku main juga ke tempat wisata. Ada satu tempat wisata yang aku suka banget, itu kayak kanal-kanal
peninggalan kerajaan-kerajaan tua di Meksiko, di daerah Xochimilco namanya. Jadi banyak kanal-kanal. Nah, di dalam kanal ini ada satu hewan endemik, namanya axolotl kalau dalam bahasa Inggris. Kalau orang sana bilangnya ajolote. Ajolote ini salamander kecil, warnanya ada yang hitam, coklat, dan yang albino, ada yang pink. Dan beberapa tahun terakhir, mungkin 1 dekade terakhir, cukup populer. Orang-orang bilang bentuknya tuh mirip naga di kartun How to Train Your Dragon. Ya lucu banget. Dan itu hewan yang jadi simbol nasionalnya Meksiko. Nah, menariknya, axolotl ini tuh mukanya tuh kayak nyengir terus kan. Mukanya kayak nyengir terus. Tapi selain itu dia punya fitur yang menarik juga sebagai sebuah organisme. Jadi kalau aku nggak salah, seharusnya dia ini organisme yang bermetamorfosis. Tapi nggak pernah sampai di bentuk finalnya. Dia selalu ada di fase tengah-tengah tuh. Jadi dia remaja terus. Dan umurnya panjang, bisa sampai 30 tahun. Dan yang paling hebat dari axolotl ini, dia kalau dia ada bagian tubuhnya yang hilang, misalnya kakinya, atau bahkan sebagian dari otaknya hilang, itu bisa tumbuh lagi gitu, bisa regenerasi. Kayak kayak Wolverine gitu ya, keren banget, kayak Deadpool gitu. Karena kehebatannya ini juga lah, jadi ada mitos yang berkontribusi terhadap terhadap statusnya sekarang yang critically endangered gitu. Di habitat aslinya itu udah nyaris punah. Nah, karena dianggap unik, hewan ini ajaib gitu, ada masanya dia diburu gitu, diburu buat dijadiin obat-obatan tradisional, katanya bisa nyembuhin kanker segala macam. Ya mungkin kurang lebih kayak kasus zaman dulu di Tiongkok ya, ketika harimau diburu, terus organnya diambil untuk obat panjang umur dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar axolotl atau ajolote itu dibesarkan di penangkaran, karena habitat aslinya juga udah nggak begitu suportif gitu terhadap kehidupannya gitu. Sebabnya macam-macam, mulai dari limbah industri sampai pernah juga intervensi manusia dalam bentuk melepas spesies invasif gitu ya. Jadi suatu ketika ada politisi punya ide, kayak kita harus memanfaatkan kanal-kanal ini nih sebagai sumber penghasilan warga nih. Kita lepasin lah bibit ikan. Masalahnya ikannya ini invasif dan membunuh axolotl di kanal-kanal itu. Mirip kayak di mana ya? Oh, kayak di Indonesia, betul. Betul. Kalau curhat-curhat negara ya sama teman-temanku di Meksiko itu rasanya persis kayak ngobrol sama orang Indonesia. Keluhan, kemarahan, keberatan orang-orang di sana itu ya terhadap pemerintahnya kurang lebih kayak di sini. Ya poinnya inkompetensi gitu. Inkompetensi yang kemudian melahirkan perilaku koruptif dan seterusnya seperti yang kita udah hafal. Jadi ya kalau karena kecewa sama pemerintah di Indonesia, alasannya untuk pindah ke Mexico City kurang tepat sebenarnya. Karena sama aja ya. Oh, ini terakhir. Hal yang paling banyak ditanyakan orang di Indonesia, teman-temanku ketika tahu aku ke Mexico City, pas aku balik, adalah soal kartel. Karena dalam pop culture, dalam representasi di media, diakui atau enggak, kartel narkoba itu salah satu representasi yang paling populer tentang Meksiko. Nah, sebenarnya nggak banyak yang aku tahu soal kartel. Aku tanya-tanya juga sih sama teman-temanku di sana, tapi ya informasinya segitu-gitu aja. Cuman yang aku tahu, kartel itu beroperasi secara penuh itu kebanyakan di daerah rural, kayak di Michoacan gitu-gitu. Atau di daerah perbatasan, kayak di dekat-dekat Sonora sih, itu di utara. Di ya daerah-daerah perbatasan lah ya. Kalau di Mexico City bukan berarti nggak ada, tapi cara beroperasinya beda. Mereka punya beberapa bisnis yang legal untuk mungkin mencuci uang sebagainya. Aku dikasih tahu juga beberapa perusahaan sana yang ada keterkaitan sama kartel, tapi aku nggak boleh ngomong lah ya kalau di sini takutnya berdampak buruk gitu. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang legal, ada yang sampai di Indonesia juga ada keterkaitan itu, kata teman-temanku sih. Terus waktu aku di sana itu cukup banyak poster di jalan yang memperingati penculikan,
pembajakan bis terhadap mahasiswa. Ada kampus kayak kampus guru gitu waktu itu di sana. Mahasiswanya ini mau demo ke Mexico City, dia dari daerah, aku lupa dari mana, mungkin San Luis Potosi kayaknya ya, mau protes, tapi di tengah jalan mereka dihentikan dan mereka hilang gitu. Ada 40-an orang. Kalau nggak salah kejadiannya udah cukup lama, 2013, 2014. Tapi waktu aku di sana 2017 itu masih banyak banget yang mengingat, masih banyak banget yang protes, masih kenceng lah suaranya. Ya konon itu, bukan konon sih ya itu ada keterlibatan kartel juga di situ. Ya kalau ngomongin kriminalitas sebenarnya dengan atau tanpa presence, dengan atau tanpa kehadiran kartel narkoba, Mexico City itu termasuk salah satu yang paling rawan, lebih rawan dari Jakarta ya, khususnya karena ada akses ke senjata api. Kayak sering banget lah misalnya dengar cerita orang ditodong di minimarket gitu, bukan pelanggan ya, tapi yang jaga gitu ya, dimintain uang gitu. Terus yang menonjol juga di sana tuh kejahatan terhadap perempuan. Jadi kalau kita ke stasiun-stasiun metro, stasiun subway itu kan ada papan pengumuman, dan hampir di setiap stasiun yang ku jumpai ada berita orang hilang, dan mostly itu perempuan. Teman-temanku juga cerita kayak kejahatan, kayak perkosaan dan lain sebagainya itu sangat tinggi rate-nya di sana, parah, dan kayak nggak tahu ya, antara dibiarkan atau memang belum ketemu aja jalan keluarnya. Nah, yang menarik, kondisi yang kayak di mana-mana terancam bahaya itu menumbuhkan satu kebiasaan di orang-orang Mexico City yang kutemui untuk berpesta. Nah, jadi awalnya tuh aku penasaran kan, kenapa kayak kalau aku jalan kaki malam-malam, bahkan sampai di atas jam 10 malam gitu, ke taman atau kemana, itu sering banget nemuin orang yang lagi pesta modal speaker gitu ya, dia bawa speaker, setel terus dia joget dansa gitu sama teman-temannya, sama pasangannya, rame gitu ngumpul di situ. Dan itu nggak di satu taman aja, di mana-mana gitu, setiap hari, setiap malam. Terus aku nanya ke salah satu dari mereka, kayak kalian ngapain seseneng ini pesta gitu? Padahal kan ya kecil-kecilan aja gitu, bukan kayak acara tahun baru atau apa. Dan jawabannya membuatku berpikir. Dia bilang, ya kami harus merayakan setiap hari itu seperti hari terakhir kehidupan, karena kami nggak tahu hidup di situasi kayak gini kapan kami akan mati. Menarik ya. Oke, jadi itu aja ceritaku hari ini. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan apa lagi ya, dan mantengin konten-konten baru dari channel ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Ciao.